Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya ada yang menanyakan ke saya perihal tentang nasi, ya nasi dingin dan juga nasi yang hangat. Nah, ada yang menanyakan ke saya apakah nasi dingin lebih baik daripada nasi hangat? Ya, memang kalau nasi hangat itu kan memberikan suasana yang berbeda ya ketika kita konsumsi, ya lebih hangat, lebih enak. Nah, sedangkan kalau seandainya kita mengkonsumsi nasi yang sudah dingin, ya itu juga memberikan kesan yang berbeda. Ya nasinya lebih keras, ya kemudian tentu suhunya dingin, ya ketika makan ya ada yang tidak terlalu suka dengan kesan dingin tersebut. Nah teman-teman, ya apalagi pada penderita diabetes, ya harus membatasi konsumsi makanan nasi putih karena memiliki kadar indeks glikemik yang tinggi. Nah, semakin tinggi kadar indeks glikemik itu akan membuat kadar gula darah itu bisa melonjak naik tiba-tiba. Dan juga kadar indeks glikemik yang tinggi itu akan membuat teman-teman cepat lapar, ya, cepat lapar sehingga makan lebih banyak. Jadi kita akan membahas nasi dingin lebih baik dari nasi panas. Apakah benar? Nasi yang lebih dingin, ya ataupun nasi dingin dibandingkan dengan nasi panas, yaitu tidak membuat kenaikan yang begitu drastis ya dibandingkan dengan nasi panas. Karena nasi dingin itu ada kandungan namanya pati resisten yang lebih tinggi. Pati resisten ini sejenis serat yang tidak dapat dicerna sempurna oleh usus halus, ya sehingga nanti dia akan ke usus besar, ya baru nanti difermentasi di usus besar. Karena usus halus tidak bisa mencerna pati resisten tadi, ya itu menyebabkan kadar gula darah ataupun glukosa itu tidak melonjak naik, ya jadi tetap stabil. Dengan adanya kandungan pati resisten, ya nasi dingin itu bisa membantu mengontrol kadar gula darah ya lebih normal, ya baik untuk penderita diabetes maupun yang bukan penderita diabetes. Jadi ada beberapa kelebihan nasi dingin dibandingkan dengan nasi panas ataupun nasi hangat ya secara umum. Di antaranya yang pertama, rasa kenyang. Teman-teman, ya kalau mengkonsumsi nasi dingin ya ataupun nasi panas, nasi hangat ya tentu akan kenyang, tetapi berbeda ya ketika teman-teman mengkonsumsi nasi dingin karena kandungan pati resistennya lebih tinggi, ya ini akan membuat teman-teman kenyangnya lebih lama. Jadi lebih bertahan lama dibandingkan dengan nasi yang hangat tadi. Nah, ini akan membuat teman-teman tidak mengkonsumsi makan nasi itu lebih banyak ya ataupun nambah makan. Nah, tentu ini akan mempengaruhi kalori yang masuk ke tubuh teman-teman lebih sedikit dibandingkan teman-teman mengkonsumsi nasi hangat ataupun panas. Jadi ini bisa membantu ya teman-teman mengontrol nafsu makannya lebih baik dibandingkan mengkonsumsi nasi hangat. Yang kedua, membantu mengontrol kadar gula darah. Nasi dingin teman-teman ya dibandingkan dengan nasi hangat, ya ini bisa membantu mengontrol kadar gula darah. Karena nasi dingin tadi membuat teman-teman cepat kenyang, ya kemudian juga tahan lama, tinggi kandungan pati resisten, indeks glikemiknya lebih rendah dibandingkan dengan nasi yang baru matang ataupun nasi panas ya. Nah, ini bisa membantu mengontrol kadar gula darah teman-teman lebih baik dibandingkan dengan nasi yang panas. Yang ketiga, menurunkan kolesterol. Teman-teman, ya menurut studi dari jurnal Nutrition Research, yaitu nasi dingin karena kandungan pati resistennya lebih tinggi, yaitu bisa mempengaruhi kadar kolesterol jahat dan juga kadar kolesterol total. Karena pati resisten yang lebih tinggi, ya dia mengurangi kadar kolesterol jahat tadi ya, begitu juga dengan kadar kolesterol total. Nah, tentu teman-teman, ya ini bagus untuk kesehatan, bagus untuk pembuluh darah ya sehingga mengurangi resiko teman-teman terkena komplikasi penyakit akibat kolesterol tinggi. Nah, ini dibandingkan dengan nasi panas tadi. Apalagi ya teman-teman sudah memiliki penyakit diabetes mellitus tipe 2, misalkan penyakit hipertensi, ada riwayat kolesterol tinggi, ya, ada juga gangguan pembuluh darah. Ya, tentu ini sangat bagus sekali ya direkomendasikan. Yang keempat, membantu kerja insulin. Teman-teman, ya nasi dingin karena kandungan pati resistennya lebih tinggi, ya bisa membantu insulin dalam membawa glukosa ke sel.
Ketika sel tubuh bisa menggunakan glukosa dengan baik, ya ini tentu tidak akan membuat kadar gula darah itu naik tajam. Yang kelima, mendukung pertumbuhan bakteri usus. Teman-teman, ya karena nasi dingin pati resistennya lebih tinggi dibandingkan nasi hangat, nasi panas tadi, ya karena pati resisten yang tinggi ini tidak bisa dicerna di usus halus, ya dia nanti ke usus besar. Nah, di usus besar pati resisten akan menjadi makanan bagi bakteri baik. Nah, tentu bakteri baik penting untuk kesehatan pencernaan, supaya imun juga kuat. Nah, dengan kesehatan pencernaan yang baik, tentu ini akan mempengaruhi tubuh teman-teman ya. Jadi berfungsi juga dengan baik. Kayak imun teman-teman berfungsi baik, penyerapan makanan nanti berfungsi baik ya. Ketika membuang kotoran juga berfungsi dengan baik. Kemudian teman-teman ada tips aman makan nasi. Nah, walaupun nasi putih tadi yang dingin itu baik, tapi teman-teman tidak boleh mengkonsumsinya berlebihan dalam jumlah banyak. Ya, karena sesuatu yang berlebihan jadinya nggak bagus. Nah, apalagi ya untuk mengkonsumsi nasi, yaitu teman-teman harus memperhatikan berasnya. Jadi pilihlah beras yang tepat. Nah, ini kan perbandingannya beras putih, nasi dingin, dan nasi yang panas. Nah, kalau teman-teman ya disuruh memilih, apalagi menderita penyakit diabetes, ya pilihlah beras nasi merah ataupun beras merah. Ini tentu akan lebih baik lagi ya, karena kadar indeks glikemik yang rendah ya tidak akan membuat teman-teman gula darahnya melonjak naik, termasuk karbohidrat kompleks yang membuat teman-teman cepat kenyang, membuat teman-teman tidak gampang lapar. Ya tentu ini juga bagus karena kandungan nutrisi di beras merah. Kemudian yang penting juga di beras merah itu kaya akan serat, kaya akan protein, dan rendah kalori. Nah itu teman-teman ya perbedaan nasi dingin dan nasi panas, dan juga perbedaan nasi putih dan nasi merah. Nah walaupun baik ya saya sarankan tetap mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, kemudian makan protein yang cukup, ya makan lemak sehat, ya jangan sampai teman-teman membatasi salah satu nutrisi. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like dan share. Menurut teman-teman ya, antara nasi dingin dan nasi panas, teman-teman lebih suka yang mana? Silahkan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.